tak tawar terus Wan, tak tawar. Aduh jangan dong kalau 3 juta, boleh nggak 2 juta? Oh nggak bisa 2 juta, padahal uangku 1.400.000 kan. Tak tawar akhirnya kena 2.350.000. Waduh bersejarah. Pertanyaannya kan duit kurang. Iya, 1.500.000. Akhirnya aku nambah pinjam ke Andra. Andra aku nyelip duit 900.000. Aku pinjam. Ya wes kayak kasih sama Andra. Andra baik Andra. Jadi berjasa ya nambahin gitarku. Aku jeneng wong arek Surabaya tetep aja jangan. Hardcase-nya enggak ada Mas hardcase. Soalnya kan ini barang-barang mau dijual cuma. Oh, ada hardcase yang besar Gibson tapi kayaknya hardcase-nya ES gitu loh. Oke. Ya udah tak bawa aja sih. Padahal enggak cukup lah maksa. Hey guys, welcome to my podcast. Udah lama nggak podcast. Ini kali ini podcast lagi karena ketemu teman lama, menarik. Kalian pasti nggak tahu nama formalnya Satrio Yudi Wahono, tapi semuanya pasti tahu Piyu Padi. Ini perjuangannya menarik. Ada share sejarah yang sama dari Surabaya. Kita mulai dari awal dulu berdiri. Saya sukanya Piyu ini berjuangnya, struggle-nya nih dari Surabaya sampai Jakarta sampai sekarang. Hari ini kita bahas. Piyu bro, welcome. Thank you. kita podcast setahun lalu, 2 tahun lalu, bukan podcast, Instagram live. Instagram live. Ya, waktu itu kondisinya buruk, jadi kita Instagram live. Waktu pandemi itu. Iya, kondisinya juga buruk ya. Aku lagi di Surabaya, kamu di sini. Iya. Piyu, bahas ya. Aku cuma ingat dulu pernah bantu di Melodia Surabaya ada acara sama Andra ya. Tadi pagi aku sepedaan sama Andra, lu bilangnya, oh iya titip salam ke Piyu. Kalau nggak salah baca dulu awal-awalnya malah pernah nge-crew ya. Iya pernah betul ya. Iya benar. Dewa apa Andra? Andra. Ya Dewa. Nge-crew apa angkat juga panggung? Iya jadi aku teknisi gitarnya Andra. Tahun 96-97 lah. Waktu perintis Jakarta. Oke. Itu sebelum itu Padi belum terbentuk ya? Belum ya. Padi kan 96. 97. Padi 97. Soda 96. Iya 97. Jadi 97 itu kita sebenarnya bukan soda sih. Awal-awal aja kita cuman nawarin demo tapi kasih nama apa ya? Waktu itu Rinda soda ya tulis soda. Anak-anak Undar 5 ya. Universitas Erlangga Surabaya. Oke. Tahun 97 jadi Padi. Akhirnya Padi, 97 Padi. Terus habis itu 98 kita rilis Sobat, tapi single toh. Oke. Itu yang lain dunia bukan apa? Bukan, Sobat itu kompilasi Indie Ten, namanya kompilasi Indie Ten, produksi Sony Music. Itu meledak, Sobat kan? Album itu meledak, tapi sebenarnya yang diunggulin itu bukan Padi, tapi Wong. Judul lagunya Tak Ingin Sendiri atau apa itu. Terus di dalam album ternyata ada lagunya Padi, malah kita yang sering diputar di radio. Akhirnya 99 kita dibuatin album sama Sony. Sama Sony. Tapi awalnya langsung karena perjuangannya gimana? Masa langsung dapat Indie Ten itu? Ya, aku jadi inget ya waktu dulu main di Melodia tuh karena gara-gara aku kan deket sama Andra kan. Iya, sama Andra. Terus habis itu aku lagi awal ngebentuk Padi terus waktu itu Melodia lagi bikin acara Gitar dia atau apa ada Ivan Bumerang, ada Andra di Delta Delta Ruame. Ya udah itu pertama kali personel Padi lengkap Padinya, tapi kita cover, kita bawain lagu terus habis itu sama Andra, dibantu sama Andra jadi gitarnya 3. Iya. Waktu itu sudah tetap ya Rindra bass, Fadli vokal, Ari. Dan itu udah nama Padi, itu udah jadi nama Padi. Dan itu ada beritanya, sekarang masih aku simpen. Di Jawa Pos, masukin Jawa Pos masih ada itu clippingnya. Aku kan paling rajin tuh nyimpen. Apa waktu itu sama waktu pakai namanya Padi atau udah Padi. Bantu Andra. Padi sama Andra main di Melodia. Guys. Aku mau cari korannya Melodia ini termasuk saksi sejarahnya Padi nih. Berapa kali kita bikin acara juga di Melodia. Iya, aku ada fotonya kok. Waktu itu Padi di panggung aneh. Ini Padi tapi ada Andra. Iya. Jadi waktu itu sebelum submit demo ke Sony atau gimana? Jadi gini, aku di Surabaya kan kuliah di UNER. Habis itu udah selesai sebenarnya kuliahnya, tinggal skripsi aja. So aku ngerasa di Surabaya kok mentok ya. Cuman main-main ngeband aja, harus paling main-main di pensi. Aku harus nge-push sampai up to the limit gitu loh. Sampai mentok gitu. Kalau mainnya gagal, gitarnya aku gantung udah selesai. Aku mau kerjaan lain. Aku mau cari kerjaan lain aja. Nah, udah aku berangkat ke Jakarta. Jadi kamu sendiri dulu? Sendiri. Itu belum terbentuk Padi. Jadi 95-96 aku berangkat ke Jakarta, naik kereta bawa gitar, terus
sampai di sana kan nggak tahu mau tinggal di mana. Kebetulan ada teman dia punya tante, dia punya bengkel di daerah Cipinang Muara sini, Jakarta Timur. Terus aku tinggal di situ, tinggal di bengkel. Ya kalau tinggal kan nggak bisa kita cuman diem aja. Jadi kita bantu-bantu. Waktu aku jadi bantu bersihin. Bukan ngernetin mobil, maksudnya bukan ngernet mobil, ngernet tukangnya. Jadi asisten. Istilahnya itu ngernet, Jadi dia ngecat, aku yang bagian gosokin, ngamplas segala macam. Singkat cerita setahun di situ sambil sekalian aku cari-cari kesempatan untuk bisa rekaman. Aku studio ke sini segala macam. Nah, selama di situ selang di situ ternyata aku punya banyak lagu. Ada sekitar 50-60-an lagu lah. Oh, kamu sudah nulis duluan? Udah nulis, jadi udah belajar nulis sampai akhirnya setahun kemudian aku diminta sama teman-temanku kuliah balik ke Surabaya. Balik yuk. Kita bikin IO aja di Surabaya. Kan kamu kan banyak kenalan tuh di Jakarta, padahal aku kan tinggal di di bengkel. Tapi at least kan aku udah tahu Jakarta lah. Nah, di situ akhirnya kita bikin event, salah satunya ngundang Slang. Undang Slang untuk main di UNER di Surabaya. Nah, di situ aku kenal sama Ari Padi. Oh, belum kenal sebelumnya? Belum kenal. Oh, padahal sama-sama UNER. Ari Padi itu kan dia punya mobil tuh, jadi kita jadiin divisi transportasi. Dipergunakan. Homer. Dari situ kenal sama Ari Homer. Ari Homer dia punya pemain bass namanya Rindra. Nah, di situ akhirnya aku ada satu kesempatan untuk ditawarin bikin master sama orang di Jakarta, teman di Jakarta. Bikin rekaman. Bukan Sony, belum. Belum. Jadi bikin master doang. Zaman itu kan sering tuh bikin master. Oke, aku berangkat. Nah, aku ngajak Rindra. Ngajak Rindra doang awalnya. Terus habis belum itu sama Ari? Enggak. Tapi Ari pengen ikut. Dia ikut ke Jakarta juga. Nah, singkat cerita di Jakarta kita sering ngumpul kan. Baru di situ akhirnya aku tunjukin, nih aku punya lagu nih 50-60-an lagu. Tapi terus dari situ akhirnya kebentuk musiknya itu. Kita Rindra ngasih input, masukan dan segala macam secara main gitarnya. Ari kan beda. Waktu ini Fadli masih Surabaya, Master Q. Masih di Surabaya. Masih di Surabaya. Nah, akhirnya di Jakarta akhirnya ketemu nih. Ya udah kita bikin band aja. Nah, balik kita ke Jakarta. Melupakan yang bikin master di Jakarta itu karena nggak ada cuman janji harapan. Jadi baru 3 aja waktu itu ya. Baru 3 aja. Belum Fadli. Nah, kita cari vokalis nih. Nah, akhirnya kita sempat audisi nih bertiga. Audisi ada 4 atau berapa vokalis gitu kita audisi. Nggak cocok semua. Akhirnya Ari ngasih ide. Aku punya teman sekampus, sekelas maksudnya. Namanya Fadli. Ya udah, harus habis itu aku samperin Fadli, ngobrol-ngobrol, aku kayaknya cocok. Padahal belum tahu nih cara nyanyinya, dia belum tahu. Nggak pernah lihat tau kan, harus di Jakarta terus. Jadi nggak tahu Fadli di aku sering lihat di klub-klub tuh nyanyi Master gitu. Nah, aku nggak pernah lihat. Nah, akhirnya ngobrol-ngobrol kayaknya cocok nih. Kayaknya dia bisa jadi cocok nih jadi vokalis kita. Nah, dari Fadli kenalin ke Yoyo. Yoyo suka dugem kan? Ya, aku masih ingat memori di Melodi di parkiran penuh asap tuh, ngentang. Dia dugem, sering ketemu Fadli. Dalam ketemu Fadli aja dia dalam keadaan mabok gitu. Gila. Aku ingat Yoyo dengerin Yoyo di mobil di parkiran Melodi bawah. Masa lalu kan. Terus akhirnya dari situ akhirnya ya udah kita klop nih sama Yoyo. Tapi Fadli kan masih tergabung sama Master Key. Master Key. Akhirnya aku yang ngomong ke manajer ya Master Key, kita minta izin supaya Fadli gabung sama kita. Awalnya nggak mau. Di Jakarta enggak? Iya, buat rekaman. Nah, dari situ akhirnya kita bikin demo-demo terus, ada beberapa lagu. Ya udah aku tawarin ke Jakarta kan. Jadi aku sendiri ke perusahaan-perusahaan rekaman, ada yang titip orang dan segala macam ditolakin semua. Tahun berapa masih? Tahun 90? Tahun 97-an. Sudah terbentuk Padi. Udah. Nah, selang karena itu kan aku udah mulai sama Andra tuh jadi kru kan. Jadi gara-garanya karena krunya Andra nggak bisa, terus minta yuk bisa bantuin aku gitar. Ya udah, gak apa-apa santai. Karena nabung nggak gitar Gibson pertama ya. Utangnya. Gara-gara itu setelah jadi karena nge-kru itu kan dibayar tuh. Aku masih ingat bayarannya 150.000. Per show itu 150.000. Berapa 150.000? Iya, cuman segitu ya. 150.000 sampai berapa kali ya? Pokoknya berapa kali main akhirnya aku terkumpul uang 1.600.000 nih. Kurang ya. Nah, 1.600.000 enggak. Aku awalnya kan mau cari gitar nih. Karena di Jakarta aku enggak ke Melodia aku. Ya belum ada Melodia. Iya, Jakarta belum ada Melodia. Terus aku cari tuh ada toko zaman dulu ada di Fatmawati namanya Serenata. Sekarang udah enggak ada. Situ cari gitar ada nih. Ada Gibson.
Bukan. Masih ESP. ESP-nya Scott Ian. Iya. Anthrax. Jackson, sorry. Jackson-nya Scott Ian yang modelnya kayak Anthrax. Iya, modelnya kayak single cut gitu kayak Gibson. Oke. Karena dari kecil aku tuh kan suka sama Gibson, gara-gara sama Jimmy Page kan. Oke. Lihat gayanya tuh gagah. Iya. Ini aja deh mirip-mirip nih. Waktu itu ada Surf Jackson itu, modelnya single cut gitu. Masih ada gitar ya? Enggak, gini ceritanya belum. Belum. Harganya 1.300.000 waktu itu. Iya. Oh inilah masih cukup uangku. Kan. Terus pas lihat di pojokan ada case, soft case Gibson. Aku nanya sama penjualnya, itu apa itu? Gibson mas, boleh lihat? Terus tak lihat, Gibson custom Les Paul. Waduh. Harganya? Ini berapa ini? 5 juta. Zaman itu bawa sebelum reformasi masih dolar masih berapa ya? 2000. 5 juta. Boleh nawar gak? Langsung aja ke orangnya mas. Jadi itu titipan orang. Dikasih nomor teleponnya. Karena malam aku telepon. Telepon tak rayu. Tak rayu dari 5 juta ini. Turun biro. Berapa ini? Akhirnya, nggak bisa tak rayu sampai sejam aku ngobrol. Akhirnya turun dia 3.500.000 loh. Lumayan kan? Dari 5 juta. Tak tawar terus tak tawar. Aduh jangan dong kalau 3 juta. Boleh nggak 2 juta? Nggak bisa 2 juta. Padahal uangku 1.500.000 kan. Tak tawar akhirnya kena 2.350.000. Waduh bersejarah. Oke. Nah pertanyaannya kan duit kurang. 1.500.000. Akhirnya aku nambah pinjam ke Andra. Aku nyelip duit 900.000. Aku pinjam. Ya wes kayak kasih sama Andra. Andra baik Andra. Jadi berjasa nambahin gitarku. Iya. Tadi sepedaan bilang tak gitar Gibson. 900.000 dipinjemin. Akhirnya tak bayar 2 juta karena mau tak ambil di Pondok Labu itu. Masih ada sampai sekarang? Masih ada. Gitar pertama itu. Gitar Gibson pertama. Nah itu kan adanya soft case. Aku jeneng wong arek Surabaya tetep aja jangan. Hard case-nya enggak ada Mas, hard case soalnya kan ini barang-barang mau dijual itu. Ada hard case yang besar Gibson tapi kayaknya hard case-nya ES gitu loh. Ya udah tak bawa aja sih. Padahal enggak cukup tak paksa. Tapi Gibson gitu. Gibson. Pertama. Ngomong belum pernah review. Lagu sudah buat sampai berapa puluh gitu. Kok bisa? Berarti backgroundmu apa? Dari awal tuh Surabaya itu sebelum Padi kamu ngeband itu kamu ngarang lagu dari awal? Aku bikin lagu itu dari kecil kelas, ya? Umur 5 tahun tuh udah pernah bikin lagu. Di antara anak Padi ya, meskipun Ari gak terduga ya pernah ketangkap polisi ya, ngobat. Tapi katanya kamu paling nakal salah satunya ya? Waduh. Ya? Atau sama Ari ya? Si nakal sopo ya? Bukan Ari itu kali, Ari Lasso kali. Ari Lasso ya? Iya, Ari Lasso temen aku SMA. Ari belum Ari kan semada sama tapi adik kelasku kan. Kamu yang semada? Semada juga. Jaya Kusuma atau Surabaya? Iya. Itu Ari Lasso. Teman nakal. Ari Lasso adik kelasmu? Adik kelas aku setahun. Dia seangkatannya Andra kan. Dani satu angkatan di bawah. Oke. Seangkatan sama Lasso. Oke. Lah kamu mulainya dari apa? Dari instrumen gitar dulu atau apa? Enggak. Dulu kan aku pernah les semua pokoknya aku lesnya di Melodia tuh, les keyboard. Les keyboard. Oke. Les organ ya. Elektron ya? Elektron dulu ya. Elektron SMP. Bukan piano? Bukan. Elektron dulu? Elektron diajarin siapa ya waktu itu di Melodi yang di atas itu? Iya. Nah diajarin obladi. Bosen aku. Aku belajarnya jam Van Halen. Bukan. Jadi nyari-nyari sendiri. Terus ya pokoknya lagu-lagu rock gitu yang ada keyboardnya. Malah aku belajar itu. Tapi sudah mulai nulis lagu atau belum? Udah mulai? Aku mulai seneng bikin lagu itu dari kelas 5 tahun tuh udah bikin lagu. 5 tahun sudah buat lagu? Udah bikin lagu. Terus SMP bikin lagu pertama kali. Dari bapakmu atau ibu yang nurunin? Ibu sih kayaknya. Ibu ya? Mama ya. Mamaku itu kalau di rumah kan karena dia backgroundnya seni juga? Enggak. Kebetulan di rumahku itu sering ada kebaktian gitu, paduan suara, latihan paduan suara gitu. Oke. Jadi nyanyinya kebiasaan di rumah. Tapi so far sih seingat aku di rumah itu sering muterin lagu-lagu, kaset-kaset itu kan banyak banget. Oke. Dari mama. Beatles, dari apa segala macam udah kebiasa. Dan nurutnya dari mama berarti ya? Iya, kayaknya. Dan mama juga ngajar seni musik juga di SMA, SMA Petra. Petra. Bukan. Tegal Sari, apa ya itu? Tegal Sari Petra tuh. Petra ya, iya. Lupa, Tegal Sari ada ya. Nah itu ngajar seni musik. Oke. Background dari situ. Oke. Lalu kamu apa? Rekamnya kayak apa? Kan belum bisa nulis. 5 SD kan belum nulis juga.
Memori, Nggak tahu ya, memori ya. Oh. Jadi SMP aku itu ingat waktu itu aku suka sama cewek, terus aku nulis kok. Tapi ya tak ingat aja. Jadi baru belajar gitar baru SMP kelas 2. Oke. Dari situ baru ya karena aku nggak suka bosen main elektro kan SMP terus akhirnya SMP kelas 2 aku belajar gitar sendiri tapi nggak les. Nggak les, belajar gitar sendiri. Belajar gitar sendiri berarti gitar. Jadi otodidak ya. Otodidak. Oke. Lalu masuk ke Unair. Lalu dari iya, Semada ke Unair. Semada ketemu sama Ari Lasso, bikin band sama Ari Lasso. Oh, sebelum Dewa, Pak Ari sampai kamu. Aku kelas 2 Ari Lasso kelas 1 kita bikin band namanya Outsider. Tapi bikin bandnya rock. Kita ikut festival, terus pentas seni gitu kita main. Bukannya mereka main apa downbeat atau apa ya? Sih sama Itu Andra sama Dani, sama Erwin. Ya, jazz fusion kalau jazz ya, tanpa vokal. Iya. Aku pernah compete soalnya sama bandnya. Begitu aku keluar, aku kan keluar duluan nih SMA, Ari Lasso gabung sama Dani sama Andra gitu. Ya, Dewa waktu itu. Oke. Nah, Unairnya anak-anaknya majornya apa waktu itu? Bidangnya apa? Kita kuliahnya di Fakultas Ekonomi. Aku Ari Fakultas Ekonomi tapi beda jurusan. Aku manajemen, Ari sama Fadli itu studi pembangunan. Nah, Rindra yang Fakultas Hukum. Oke. Yang beda Rindra sendiri. Jadi nggak ada yang kedokteran. Biasanya Unair kan terkadang kedokteran juga enggak ya? Ekonomi banyak. Oke. Lalu jadi kamu merintis di Jakarta, pindah dulu, bawa 2 orang, Fadli, Rindra sama Ari. Tapi mereka nggak menetap, cuman berapa lama aja di situ. Terus habis itu kita bikin balik ke Surabaya, kita bikin band, terus sempat nawarin namanya Soda, akhirnya tahun 97 kita bikin namanya Padi aja. Nah baru setelah itu baru nawarin demo. Awal-awalnya kan sulit ya, di bengkel cleaning service Connect ya. Mana itu baliknya dari mana? Dari awalnya dapat Sony, jadi gimana ceritanya? Nah, karena aku kan Payan, bukan? Iya, sama Payan. Waktu itu ketemu di salah satu acara. Waktu itu aku udah jadi additionalnya Dewa. Jadi dari kru, terus habis itu ada krusuk masuk. Krusuk masuk jadi kru. Nah, aku jadi additional player, main gitar akustik waktu itu tuh. Tapi itu Dewa udah menjelang mau bubar ya, maksudnya mau vakum. Kan sempat Ari Lasso keluar. Iya. Terus habis itu Dani bikin Ahmad Band. Jadi Dewa udah vakum selama berapa? Kan sempat mereka. Kamu additional ya? Additional, gitar akustik. Nah, ada salah satu acara di Poster Cafe. Ada produser-produser yang dulu. Nah, aku dulu itu kan suka ngingetin muka orang tuh. Pak Ian itu dari Sony Musik, Bu Acin dari musiknya itu aku hafalin. Sehingga kalau ketemu nanti tahu. Nah, Pak Ian tak samperin. Ada acara ini ada Pak Ian nih, ada Pak Suryoko juga Pak. Pak Ian, saya Piu dari krunya Dewa, aku bilang gitu. Iya, masih kru. Kan biar ini kan dia nggak tahu Padi. Terus itu, saya dulu pernah nawarin band saya Pak, namanya Padi, padahal belum pernah. Iya Pak, ada di Sony Musik. Oh iya, saya lupa saya. Nah, iya Pak, bisa didengerin lagi nggak Pak? Saya punya ada lagu baru nih. Boleh nomor teleponnya Pak? Dari itu, udah gitu. Bukan kasih nomor telepon handphonenya dia. Zaman dulu kan belum kan. Jadi disuruh telepon ke Sony Musik. Nah, dikasih alamatnya. Nah, aku kesana. Pas waktu itu kita udah punya lagu Sobat. Nah begitu kayak Sobat. Jadi kan itu prosesnya udah lama tuh. Tadi aku keliling-keliling nawarin demo. Pas ada lagu Sobat itu baru aku kasih. Nah ceritanya Sobat ini lucu nih. Jadi pas waktu itu kita lagi ngejam di rumah Yoyo, gitaran akustik. Di Jakarta, Lebak Bulus? Enggak, di Surabaya. Surabaya. Di Surabaya, di Jemur Sari rumah Yoyo. Terus habis itu aku mainin lagu Sobat tuh. Gitu terus Rinda, wah asik lagu nih. Ya udah, tapi aku sore ini harus ke Jakarta, sorry ya. Aku bilang gitu, karena kan harus nge-crew kan, harus main gitu. Ntar tak rekam deh Jakarta. Nah, di Jakarta aku di bengkel itu ada kamar mandi yang terpisah gitu loh. Terus aku ambil kabelnya karaoke. Terus aku taruh di situ, terus aku ngerekam dari kamar mandi. Pakai gitar akustik, terus aku tulis. Natural reverb jadi. Iya, jadi ada reverbnya kamar mandi. Terus tak kirim ke Surabaya, dari Jakarta ke Surabaya. Nah, mereka ngaransemen lagu itu, latihan jeder Sobat, maafkan aku mencintai. Terus udah selesai kelar, Ari laporan ini udah selesai kita udah latihan lagu ini. Oke ya wes, nanti kalau sampai di Surabaya nanti aku ngisi gitarnya, tinggal ngisi melodinya. Nah itu akhirnya kita rekam di Natural. Demo itulah yang aku bawa, yang aku kasih ke Pak Ian. Pak Ian langsung kena.
Pak Ian nggak langsung gitu. Oh, nggak langsung. Setelah ketemu Pak Ian di Sony Music. Iya. Terus aku ngomong sini Pak Ian nonton kita dong Padi konser, tapi di Surabaya. Nanti kita siapin deh tempat ini. Nah, aku ngubungin orang Colors waktu itu. Oke, Colors Pub. Kayun. Minta dong jadwal kita buat Padi buat main. Gratis, nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Iya. Nah, orangnya Sony Music kebetulan mereka lagi promo Riff di Surabaya. Nah, aku main jadi pembukanya sama Padi. Di Colors? Iya, di Colors. Nah, situ akhirnya besoknya Pak Ian nelpon ke rumah. Nelpon rumah kan. Terus belum ada handphone kan. Telepon ke rumah. Halo Bio. Sukses ya tadi malam main. Oh iya Pak ya, kan ada utusannya kan. Mau nggak lu rekaman satu lagu aja ya. Dari situlah kita mulai. Oh, itu kompilasi itu. Kompilasi. Jadi dicoba kompilasi dulu. Lalu akhirnya meledak lagunya. Terus kita keliling cuma satu lagu tuh di seputar Jawa Timur, di Malang, di Probolinggo, sobat itu doang. Tapi ya kita pakai lagu cover yang lain ya. Oke. Terus habis itu setahun kemudian baru ditawarin. Oh, baru setahun baru dikasih. Aku pikir langsung pertama langsung enggak. Gitu ya? Jadi cuman single dulu. Oh, perjuangannya juga lumayan deh. Waduh, perjuangan lumayan banget. Sampai di Jakarta itu ya kan selang setahun itu aku ke Jakarta, aku teleponin MD radio supaya muterin lagu itu. Aku datengin ke Jakarta radio Jakarta, tak suruh sampai ponakan tak suruh request ya lagunya Om ya gitu. Akhirnya lagu itu meledak. Akhirnya ya udahlah Padi rekaman kata Sony. Salah satu tahun itu ya. Jadi album pertama dari tahun berapa itu? 99. Itu album sih yang namanya apa? Bukan. Albumnya Lain Dunia. Oh, Lain Dunia. Lalu yang kedua baru Sesuatu yang Tertunda. Yang ada Maya Hasan juga ya depannya. Oh, oke. Loh, ada Setiawan juga main perkusi di lagu Bayangkanlah. Bayangkanlah. Oh iya. Aku orang di mana kok enggak ya? Kok Bayangkan apa? Angku. Iya. Oh iya, ada main perkusi dikit deh. Itu pertama kali kamu ke Jakarta ya? Iya. Aku rekaman di mana ya? Lupa aku, Pak. Rekamannya di Ara Studio di Lebak Bulus. Oh, Pak Dimas Wahab. Oh iya. Oh, sejarahnya nyambung ya. Iya. Kamu dulu ini ya sempat kuliah percussion ya? Kuliahku di Amerika sih sebenarnya kan finance, tapi ada ambil minor di situ. Drum sama percussion dikit. Percussion. Lumayan lah, meskipun nggak kedengaran guys, tapi ada tertulis di album Padi kedua. Album ke-1 sama kedua, kedua lebih meledak ya. Album pertama itu kan barengan sama berapa ratus ribu kan aku ingat. Iya, 900.000 waktu itu. Dari 900.000 menuju ke 1 juta itu kita dikirim ke Malaysia untuk promo di Malaysia. Pertama kali Padi ke luar negeri itu di Malaysia. Terus habis itu setelah itu baru kita keluarin album Sesuatu yang Tertunda itu 2 juta kopi. 2 juta kopi. Sesuatu yang Tertunda itu album kedua. Lalu ketiga itu aku nggak hafal di ketiga. Save My Soul. Save My Soul. Save My Soul habis itu sampai kelima ya. Kelima lu pecah Padi. Vakum. Ke 7 tahunan ya. Kenapa waktu itu vakum? Ya. Ribut ya internal. Gini, kita ini bahkan bukan dari album, dari single Sobat aja itu kita nggak pernah berhenti loh. Kita dari dari single Sobat itu nggak pernah berhenti, artinya apa? Ngejob terus ya. Ngejob terus, habis itu setahun kemudian bikin album Lain Dunia. Mulai tour tuh. Pertama kali bayangin satu band dari daerah Surabaya. Keluar album langsung tour. Karena aku kan kenal sama Mas Koko Deteksi. Koko Deteksi itu yang dulu bikin turnya Dewa. 19. Dulu aku bilang gini ke Mas Koko, aku punya band nih. Nanti kalau bandku rekaman nanti kita dibuatin tour ya. Wah, gampang Biu gitu. Waktu itu aku masih nge-crew dari Dewa. Tapi aku kan deket sama IO-nya kan, promotornya. Benar, dia nggak ngingkarin janji. Begitu Padi rilis album Lain Dunia, aku kasih kasetnya. Ya udah kita bikin tour aja, dibuatin tour. Ada Padi, Pas Band sama Dr. PM. Kita bikin tour bertiga namanya New Amenity. Oke. Terus kita tour lumayan berapa banyak tuh? Itu 20. Album berapa waktu itu? Album pertama. Album pertama. Baru rilis album pertama. Baru fresh itu kita rilis bulan September, 4 September. Itu bulan depan udah tour. Oktober kita udah tour.
Tapi Pio ini hebat, apa namanya, dari sini kita bisa lihat hasilnya, perjuangannya ya. Kenal banyak orang nawarin sampai bujukin gitu. Sampai bujuk. Tapi bujuknya gak rekaman. tapi itu apa namanya, album kedua kaget karena pertama kali rock bandan pakai harpa ya, depannya ya. Itu imajinasi kamu apa? Influence-nya dari luar gitu? Aku influence-nya itu Queen kan. Love of My Life kan ada harpa. Iya. Terus, kaget juga. Iya, waktu itu lagu itu kan simple. Kalau bikin gitar aja, aku juga akustiknya nggak jago-jago banget. Nanti kurang clear. Apa ya udah pakai harpa aja, coba gitu. Iya. Jadi tadi kalau balik ke waktu itu sempat vakum, rumornya ribut atau apa, itu karena apa? Karena sudah nggak pernah berhenti ya? Iya, karena nggak pernah berhenti, Wan. Dari single, dari Sobat itu, terus habis itu album pertama, terus habis itu tadi tiba-tiba tour, album pertama Lain Dunia udah tour panjang, terus habis itu dilanjutin lagi, ternyata berhasil kan, meledak. Single kedua Seperti Kasihku tambah lama tambah meledak, tour terus nggak berhenti, tour sampai ke Sumatera juga tour. Album, terus habis itu bikin album 2 tahun nggak berhenti, album Lain Dunia nggak berhenti, habis itu Sesuatu Yang Tertunda, tour lagi. Udah dapat tawaran tour terus susah untuk keluarga ya. Sampai akhirnya aku sampai bilang ke teman-teman, aku masih ingat banget kita dari perjalanan dari mau ke Sydney, kita mau bikin video klipnya. Sempat ya? Seandainya bisa memilih, sama ada sekalian main di sana kan. Di Bali tuh aku bilang gini, kita ini kayak bola meteor yang cepat yang berputar cepat gitu. Nah, ada 2 kemungkinan, satu dia meledak di tengah, atau dia akan terus melesat gitu. Jadi kita tetap harus jaga solid ini, aku bilang gitu. Tapi ya gimana pun tetap sempat vakum ya, karena sudah muncak ya. Ya udah, karena kan itu kan baru album kedua kan, itu terus begitu. Sampai akhirnya ketiga terus terus sampai album keempat nggak berhenti. Nah, sampai akhirnya kita ngerasa bahwa itu banyak hal yang sebenarnya nggak bisa kita bicarakan, pengen kita bicarakan tapi nggak sempat dibicarakan. Cenderung muter terus ya. Ya, terus habis itu kita udah berkeluarga. Bukannya aku menyalahkan bahwa kita berkeluarga, bukan. Tapi cuman memang ada banyak prioritas yang akhirnya kita lupakan gitu, termasuk padi kan. Lebih ngurusin ke keluarga dan segala itu akhirnya lagian kita juga mendewasakan kita juga lah proses itu. Nah, akhirnya sampai akhirnya kita mentok dan juga banyak masalah juga, drugs juga dan segala macam. Sempat ya, Ari. Akhirnya aku juga ngerasa udah nggak nyaman lagi kan, maksudnya udah kayak ada beberapa hal yang akhirnya membuat kita nggak bisa sinkron gitu loh. Tapi nggak ada yang ngomong pecah atau apa? Enggak begitu, karena udah memuncak tuh sampai berantem segala macam kan, sampai itu akhirnya ya udah kita vakum aja deh. Padahal kita udah nyiapin 2 lagu ini, Terbakar Cemburu sama Tempat Terakhir, kita udah siapin. Tapi akhirnya nggak kita buatin album, harusnya buatin album ke-6 harusnya itu, karena pecah. Karena vakum akhirnya berhenti. Nah, 3 bulan kemudian Yoyo kena ini kan, masalah drugs. Jadi dia harus rehab selama setahun. Setelah tahun dia keluar, aku ngerasa ini belum selesai nih masalah ini. Masih ada hal yang belum clear, masalah komunikasi kita. Jadi bukan masalah drugs aja sebenarnya, tapi drugs itu adalah part of masalah. Tapi masalah kita, masalah komunikasi, masalah hal yang perlu aku pengen sampein dan segala macam. Tapi drugs sebenarnya juga mungkin pelarian ya, nggak tersampaikan juga mungkin bisa juga ya. Ya mungkin kita nggak pernah tahu, atau mungkin juga karena jadwal yang memang nggak pernah berhenti itu. Iya, makanya musisi banyak gitu kan, pelariannya ke situ ya, relaksnya ke situ ya. Tapi jadi. untung sudah keluar dari itu semua ya. Iya, terus akhirnya setelah itu. Tapi nggak terasa 7 tahun ya? Nggak terasa karena habis Yoyo setahun kan rehab itu udah proses tahun lebih 2 tahun kan berarti. Bisa Yoyo keluar. Aku merasa kita belum siap untuk gabung lagi. Terus 2 tahun kemudian Ari kena kan. Waduh, kena. Terus habis itu dia masuk lagi kan, berarti kan rehab lagi, perlu waktu lagi. Nah, di 2015 tuh ya udahlah kita coba untuk kembali. Inisiasinya dari siapa? Dari kamu? Dari siapa? Sebenarnya sih aku belum ini banget, cuman karena Ari kan udah keluar. Jadi Ari memastikan ke aku gitu loh, ya udah kita gabung lagi. Iya, tapi aku belum kelar nih masalahnya ini ya, masalahnya harus selesai. Nah, ternyata aku merasa bahwa kita harus bikin agreement. Aku pernah dengar sampai harus notaris hitam putih ya. Kenapa? Maksudnya gimana? Gini, jadi kita ini ada awalnya kan sebagai pertemanan nih, persahabatan. Pasti semua band pasti mulai gitu kan. Gitu. Tapi kita kan nggak pernah punya sesuatu yang membuat kita ada satu komitmen yang kita buatkan kayak PT tuangkan gitu. Jadi satu, ya. Jadi PT gitu. Bukan PT, tapi lebih pada agreement aja. Oke. Jadi kalau umpamanya Yoyo atau Ari kena drugs, kan aku nggak bisa nunjuk sesuatu gitu loh.
kan ada komitmen harus begini, kan nggak ada kan, kita cuma pertemanan doang kan, pertemanan, persahabatan, seduluran aja. Nah kalau ada agreement ada, jadi aku pengen itu semua dicantumin. Kalau ada hal-hal apapun yang begini-begini gitu. Nggak lama prosesnya gitu. Sama notaris, jadi dibantu sama notaris kan, akhirnya kita proses nih berlima, jadi mau masukin apa umpamanya. Tapi aku dengar akhirnya dikumpulkan semua visinya sama padahal. Sama sebenarnya, tapi kayak gitu umpamanya kan dulu kan manajemen kan aku yang pegang. Baru manajer. Jadi Piu nggak boleh manajemen lagi gitu. Salah satunya itu. Contohnya itu. Tapi intinya bahasanya bukan itu, tapi harus menunjuk manajer atau gini. Terus habis itu nanti ada komitmen. Jadi kita tetapkan semua di situ, kita kumpulkan, habis itu tanda tangan depan notaris, disahkan sama notaris. Ada legal gitu. Waktu sempat vakum, kamu sempat solo-solo juga ya? Oh iya, itu banyak tuh, aku solo album sampai 2 kali aku. Piu sama The Best Cuts. Terus bikin film juga, bikin buku. Oh iya, sempat waktu itu. Tapi sekarang udah enggak ya, produser film apa? Udah enggak sih, tapi lebih kepada film yang video ini aja sih, video konten aja. Video konten. Kita kerja sama ada provider. Oke. Tapi jadi kembali lagi, kamu awalnya nyanyi itu memang waktu buat lagu itu kamu buat lirik dulu atau melodi dulu? Semuanya bisa. Jadi either way salah satu mulai. Inspirasi dari kamu baca buku pasti enggak? Iya, aku dulu suka banget baca buku. Buku apa? Macam-macam. Aku suka sejarah, suka biografi, suka harus kayak model-model kayak sastra gitu, kayak Jalaluddin Rumi, kayak Khalil Gibran, kayak gitu. Oke. Iya, ada miripnya dengan Dani baca. Paulo Coelho gitu juga. Oke. Kayak gitu. Itu pengaruh dari orang tua pasti juga ya, Nur. Iya, karena dari kecil suka baca ya. Karena suka baca, terus aku suka didongengin kalau tidur. Kalau kecil. Jadi nggak suka dengerin musik. Kalau musik tuh dengerin kalau pas lagi fresh. Tapi kalau udah mau tidur nggak mau denger musik. Tapi lebih suka didongengin, diceritain. Itu sih. Mungkin Anggi suka ngayal ya. Iya. Tapi good lah. Itu orang sendiri pasti gitu sih. Jadi kamu baliknya Padi album ke-6 Indra ke-6. Iya, 2017 kita jadi Padi Reborn. Kenapa jadi Reborn? Maksudnya? Jadi gini, awal Reborn tuh manajer kita Albert itu lagi mau bikin konser lah, kita konser Albert kembali. Mega Pro sekarang. Akhirnya kan jadi manajer kita kan. Jadi kita bukan manajer sih, lebih tepatnya jadi anggota ke-6. Anggota ke-6. Jadi kalau Beatles itu ada si Brian Epstein. Jadi Albert ada dia. Personel ke-6-nya Padi. Jadi dia yang mengurusin non musik. Oke. Jadi dia lebih ngurusin pada branding, pada masalah promo dan segala macam. Kamu nggak manage lagi, nggak pusing lagi. Lebih enak sekarang. Aku lebih happy. Oke. Tapi namakan Reborn karena terus abis itu mau bikin konser. Ada beberapa usulan nama Padi Reborn konser. Aku bilang kenapa Rebornnya kita jadiin nama aja sebagai sebuah pengingat aja buat kita. Buat kita ini pernah naik di atas, habis itu vakum, kita akan mulai dari nol lagi nih. Dari vakum kan berarti kan harus mulai belajar lagi, mulai ngebiasain hal-hal yang dulu pernah kita lakuin. Ya udah kita namain Reborn aja, tambahin Reborn, jadi Padi Reborn. Tapi fansnya Sobat Padi semua masih loyal ya? Masih. Jadi kan malah bergenerasi, nambah generasinya generasi kan. Generasi yang baru juga ikut juga ya. Anak milenial sekarang cepet banget mereka belajar. Tapi musik yang tahun itu banyak band-band legend lah. Salah satunya ini guys, di Indonesia sudah pasti Padi lah. Jadi sekarang Padi Reborn, album ke-6 Indra ke-6. Oke. Itu sekarang lagi tour lagi ya? Kan dulu kan stres album tour, sekarang kena pandemi nggak bisa. Pas waktu pandemi itu kita masih aktif juga. Kebetulan aja kita nggak nunggu lama sih. Jadi pandemi itu kan bulan Maret, April, Mei, Juni itu kita udah ada tawaran di Net TV untuk bikin program acara sendiri, Padi Reborn Sang Penghibur. Jadi kita at least kita talk show atau apa? Talk show sama main musik juga. Pernah jadi lihat, kita jadi host juga. Kita main ngeband. Masih jalan nggak? Enggak, itu setahun, hampir 2 tahun lah. Jadi pas waktu pandemi. Selain itu, waktu pandemi kalau nggak salah kan sempat ini ada kopi, ada cooking daddy ya Pak? Cooking daddy, crab daddy. Kamu jadi hobi memasak gitu? Enggak jadi hobi, jadi akhirnya jadi seneng gitu kan. Jadi gini. Aku lihat kan Andra atau apa dimasakin atau kepiting apa ya. Sampai sekarang masih. Itu hobi doang atau apa? Ya hobi yang akhirnya jadi bisnis juga. Jadi apa, restoran atau apa? Aku punya ada namanya Kopinya Piu.
Oh, kopinya iya. Di coffee Jogja shop, buka di kan? Jogja. Oke. Sekarang ada 2 cabang di Jogja, terus mau buka lagi nanti tanggal 14 di Temanggung. Di Temanggung. Buat yang di Temanggung nanti datang. Iya. Tanggal 14. Apa spesialtinya apa kopinya? Spesialtinya kopi kekinian lah. Oke. Kopi gula aren, ini segala macam. Kok bisa gitu. sampai ke kopi ya? Karena seneng. Ya karena dasarnya kan kuliner. Karena semenjak pandemi itu kan aku berusaha untuk ngisi waktu. Terus kebetulan pas waktu dari Jakarta itu kan udah mulai naik tuh waktu masa pandemi COVID-nya kan. Aku ke Surabaya aja nemenin mama karena mama ART-nya lagi sakit. Jadi aku temenin mama sampai akhirnya ART-nya meninggal, kita harus nunggu cari penggantinya kan. Nah, di situ aku masak sendiri. Mama kan udah sepuh kan. Udah sepuh jadi aku masakin. Ini masak apa? Rawon. Sebelumnya memang enggak pernah masak. Enggak pernah. Aku tuh enggak pernah, bener. Cuman dulu waktu kecil aku ingat suka bantuin mama motong-motong wortel, marut kelapa, motong-motong daging-daging rawon. Jadi tahu gimana masak. Tinggal belajar aja, baca aja. Sampai kan kepiting segala ya. Terus akhirnya nemu spesialis. Jadi berbagai macam masakan itu akhirnya kepiting aja deh. Nah, akhirnya aku bikin. Nah, spesialtimu kepiting berarti. Kepiting. Kenapa kepiting? Karena aku suka seafood emang, suka makan seafood. Terus ada salah satu resep yang aku memang create lah maksudnya. Adaptasi dari beberapa ini akhirnya aku bikin kepiting itu yang akhirnya aku jadi namanya Crab Daddy. Crab Daddy itu apa? Franchise Crab Daddy, kiriman Instagram aja. Instagram tuh. Jadi order. Lalu kamu yang masakin? Aku yang masak. Wih, mahal. Jadi kalau Chef Piu yang masak. Jadi kalau ada yang order tinggal aku masakin. Tapi kalau aku pas lagi tour Instagramnya apa? Sorry, Instagramnya? Crab Daddy. Oke. Kalau ada tour ya nggak masak. Kok nggak dibuatin restoran aja sih? Belum ketemu partner yang cocok. Wah, itu guys, kalau yang di kuliner hubungin Piu. Tapi itu akhirnya hobi jadinya. Jadi ada yang pesan, terus kadang ada teman kayak kemarin ada teman di Telkom ngundang, Mas ini siapin masak buat 50 orang. Wah, aku udah masak sendiri. Habis masak, terus bercanda-bercanda sama direkturnya dan segala macam. Tapi akhirnya jadi temannya networknya banyak juga ya. Iya. Nah. Terus ada juga teman di ada reuni SMA Semarang yang tinggal di Jakarta. Ibu-ibu yang udah ini. Tapi spesialtimu crab ya berarti. Ya. Oke. Lah kopinya sekalian enggak? Kopinya masih di ini aja kalau kopinya di franchise. Di franchise. Ya. Ini ketiga Temanggung ya. Iya, ketiga Temanggung. Padi Reborn. Ini cerita dikit ini Piu, 20 Agustus itu apa? Konser apa? 20 Agustus itu konser 25 tahun padi. 25 tahun padi, oke. 25 tahun padi, terus konser konser Perak 25 tahun padi. Oke. Di mana? Rencananya di tenis indoor. Tenis indoor. Tiketnya kabarnya udah sold out, tinggal yang festival aja. Sorry. Oke. Waduh. Jadi festivalnya masih cepat-cepat guys kalau mau kebagian tanggal 20 Agustus ya. 20 Agustus ya. Oke. Itu kita konser sendiri, konser tunggal, kita bawain orkestra atau apa? Iya, ada orkestranya. Orkestranya sama Denny Casmala tuh. Denny Casmala. Oke, mantap. Kita untuk yang kali pertama kita bawain lagu yang nggak pernah kita bawain. Lagu dari 6 album ini? Iya, dari 6 album itu ada beberapa lagu yang jarang kita bawain kan. Kita bawain. Berapa puluh lagu rencananya itu? 25-an lagu. Waduh, 25 berapa? 3 jam ya? Iya, 3 jam. 3 jaman ya. Oke. Tapi kan ada segmen-segmen, nanti ada segmen akustik, orkestra gitu. Oke. Piu, kamu kan ngalamin banyak perjalanan hidupmu dari susah juga ya, dari Surabaya. Iya. Tapi semua kan ada benang merahnya ya. Yang buat kamu kan pernah berhasil, tapi juga pernah jatuh ya, pernah vakum 7 tahun, pernah divorce juga ya. Apa sih pelajaran hidupmu kalau dari ini sudah lama ini, berapa puluh tahun ini? Sebenarnya simpel sih kalau untuk jadi apalagi ya di dunia musik ya. Kalau di dunia musik ya jangan takut untuk berhenti berkarya yang pasti. Terus yang kedua jangan takut untuk susah. Jadi jangan takut untuk susah. Jadi teman-teman padi itu juga begitu. Mereka nggak pernah ngalamin maksudnya rasa susah. Oh kita naik kereta waktu itu susah berangkat dibayar cuman 3 juta ke Jakarta harus ngirit waktu kita nginep di mes Sulawesi di Menteng. Seolah-olah di Menteng padahal di mes. Terus kita tidurnya pakai tempat tidur susun gitu kan. Susun. Jadi
mereka kita nggak ngerasa susah, tapi merasa itu adalah part of our journey. Bagian dari perjalanan. Jadi kenangan manis sih ya. Jadi hidup itu bukan melulu hanya mencapai sebuah tujuan aja, tapi it's about journey yang kita nikmati. Jadi kalaupun nanti kita harus melewati lagi itu, ya nggak ada masalah. Berarti harus vakum nih atau harus ini ya aku udah siap gitu loh. Ini harus siap karena apa? Karena kalau enggak nanti kita akan blunder juga. Akan kembali bisa jadi malah bubar gitu. Tapi kalau kita vakum, kita perlu waktu untuk take a rest, kita waktu untuk inhale terus exhale sebentar habis. Nah, tapi kebetulannya lama 7 tahun. Tapi selain itu aku kalau aku ngamatin Piyu sih guys, suksesnya Piyu pasti karena dia banyak baca, belajar sama ini networknya, nggak malu kenalin orang sana sini itu yang bagus dari Piyu. Ya kan dari kamu dari deteksi, dari kenalin mukanya orang, dari bujuin Pak O. Baru buat buku ya Pak O ya. Iya. Nah itu juga aku bukan nyombong atau bukan ini. Dulu waktu begitu pertama kali di Jakarta aku cuman punya pengenan aku mau kenal deket sama orang-orang produser gitu. Jadi aku nggak harus main sama anak-anak band juga karena anak-anak band nanti bukannya aku ini, tapi nanti kan kita ngobrolinnya hanya itu aja. Kita boleh main tapi jangan terus kita main terus gitu. Jadi akhirnya berteman sama produser, kenal sama Bu Ajin, kenal sama Pak Oo, Pak Ian main. Setiap hari aku pasti entah aku yang ngajak lunch atau ngajak ketemuan. Iya, aku rasa itu penting juga sih di tiap industri gimana pun juga bukan yang kamu what you know ya, tapi whom you know juga penting ya. Siapa yang kamu ketahui whom you know penting. Kalau ini Piyu, tadi kan biasanya aku suka ngakhiri podcast kan tanya rahasia suksesnya kan, tapi tadi lupa tanyain loh. Kalau musik sekarang, kalau misalnya kamu ngulangin lagi sekarang dibandingkan dulu, sekarang sudah jauh lebih gampang atau lebih susah? Sekarang jauh lebih gampang sebenarnya. Lebih gampang dalam artian melihat segala sesuatu itu as fast as reachable kan. Jadi benar. Semua udah gampang banget. Social dulu media, bayangin kita harus bawa demo kaset bawa ke Jakarta harus secara fisik. Fisik rekaman juga nggak mungkin. Main di Jakarta harus ketemu physically kan. Tapi sekarang kita mau rekaman di mana kayak kita teman di Amerika, kita rekamannya kirim data terus atau mungkin yang isi kirim balik. Udah cepet dalam hitungan hari udah kelar gitu. Tapi kan ada yang ngomong kalau sekarang kan saingan juga banyak banget. Dan itu yang juga membuat belum karuan loh umpamanya padi pada era sekarang ini bisa sama seperti itu karena porsinya pasti udah beda kan. Kalau dulu porsinya orang untuk bisa mencapai untuk bisa harus ke Jakarta dulu harus rekaman itu susah kan. Jadi porsinya masih besar tapi sekarang orang udah bisa travel all the world tanpa harus secara fisik kan bisa. Piyu terakhir impian kamu untuk padi atau diri sendiri yang belum tercapai apa? Sebenarnya sih kadang aku mikir semua udah pernah kita lewatin ya, kayak penghargaan juga award segala macam, bahkan yang orang yang belum pernah dapetin award yang pernah kita dapetin apa itu? Kayak MTV Asia Award, kita adalah band salah satu band terbaik. udah nggak ada. Udah nggak ada kan, orang udah nggak bisa lagi di sana. Terus banyak award yang bahkan sampai hilang pialanya karena dicuri. Itu semuanya ngerasa hampir semua yang udah kita lakukan. Kalau sekarang kita udah nggak muluk-muluk sih, kita mau pengen 25 tahun lagi ke depan kita masih tetap sama-sama kayak sekarang lihat kayak Rolling Stone mereka 70-an tahun mereka masih ngeband masih ini. Meskipun drummernya udah nggak ada tapi tetap ya. Kayak Kiss juga sampai sekarang juga bilang farewell tour tapi terus setiap tahun farewell. Jualan. Oke bro. Semua terus abis itu juga aku pengen musik padi di dalam media apapun yang nanti diketemukan di kemudian NFT hari. NFT lah apa. Akan tetap orang akan tetap menyukai, tetap akan membeli gitu. Oke, thank you so much bro. Jadi gua juga doain lah. Jadi 50 tahun lah atau lebih lah. Amin, Thank you bro. Thank you. Sama-sama. Thank you guys.